Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Pram untuk mata kuliah metodologi dan publikasi ilmiah atau metode dan publikasi ilmiah di tatap muka yang kedua. Di tatap muka yang kedua kita akan membahas bagian awal atau covernya begitu ya, terkait dengan publikasi, yaitu filosofi judul publikasi ilmiah dan juga rentetannya dari bagian awal ya. Apa saja kita buka di slide berikutnya ya. Filosofi judul publikasi ilmiah itu harus berupa kalimat pendek yang tercerminkan atau yang mencerminkan masalah yang akan dibahas, yang akan diteliti tentunya ya. Yang kedua harus menarik, singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga adalah harus informatif dan jelas dalam menggambarkan isi atau permasalahan. Dan yang keempat adalah judul yang baik maksimal 10-14 kata. Ya, untuk penelitian yang kuantitatif rasional itu contohnya adalah hubungan antara X dengan Y. Studi korelasional antara X dengan Y. Dan yang kedua ini adalah kuantitatif eksperimen, ini yang anak-anak pertanian ya, khususnya yang prodi agroteknologi. Pengaruh X terhadap Y, pengaruh X1 dan X2 terhadap Y biasanya begitu. Dan studi komparatif tentang X terhadap Y. Dan juga yang ketiga adalah kualitatif ya, faktor-faktor yang mempengaruhi Y dan seterusnya. Peningkatan Y melalui X bagi dan lain-lainnya. Penggunaan X untuk meningkatkan Y bagi dan lainnya. Itu ada satu contoh bagaimana pengambilan suatu judul ya. Oke, yang pertama judul ya. Judul tadi harus padat, isi berisi mencerminkan sebuah permasalahan yang ada. Filosofi abstrak ya. Setelah judul adalah abstrak. Abstrak harus mencerminkan inti karya tulis atau karya ilmiah yang berisi masalah, tujuan, metode, hasil serta kesimpulan. Nah, setelah abstrak adalah kata pengantar. Kata pengantar menguraikan maksud penulis atau maksud dari karya ilmiah tersebut. Temuan pengamatan atau observasi, kendala atau kesulitan sewaktu melakukan penulisan, ungkapan rasa terima kasih kepada berbagai pihak. Nah, itu kata pengantar. Daftar isi, susunan daftar isi penulisan karya tulis atau karya ilmiah dibuat sesuai dengan sistematika penulisan karya ilmiah yang ada, karena setiap prodi, setiap rumpun ilmu mempunyai sistematika yang berbeda. Ya, di situ sistematikanya berbeda-beda. Itu ada contohnya ya, bagaimana daftar isi, bagaimana daftar tabel, daftar singkatan, daftar lampiran, dan juga daftar foto dan sebagainya. Oke. Ini yang terakhir, daftar lampiran. Daftar lampiran mempunyai fungsi sama dengan daftar-daftar yang lain, yaitu menyajikan lampiran secara berurutan ya. Dalam daftar lampiran disajikan nomor urut lampiran dan juga angka-angka dan lainnya ya. Kalau di pertanian di prodi agroteknologi ada yang namanya daftar grafik ya, daftar grafik. Di situ nanti muncul histogram ya, histogram untuk setiap pengamatan 1 sampai pengamatan yang kesekian. Itu sekilas bagaimana bagian awal ya, bagian awal dari publikasi ya, di mata kuliah metodologi dan publikasi ilmiah. Bagian awalnya mengenai filosofi judul, mengenai filosofi abstrak ya, mengenai kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar singkatan, daftar lampiran ya, daftar pustaka. Tentunya yang terakhir juga daftar pustaka yang juga harus ada, apakah sesuai dengan Mendeley atau sesuai dengan APA atau sesuai dengan ISO 26000 atau yang lainnya. Itu tergantung dari sistematika masing-masing rumpun ilmu. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.